Siapa sangka proyek jet tempur Turki yang kini dibeli Indonesia ternyata mulai menarik perhatian kekuatan besar Timur Tengah. Setelah kontrak bernilai miliaran dolar diteken Jakarta dan Ankara, program pengembangan jet tempur KAN perlahan berubah dari proyek nasional Turki menjadi proyek internasional yang dipantau banyak negara. Kini muncul perkembangan baru yang mengejutkan. Arab Saudi disebut siap bergabung langsung dalam proyek kerjasama jet tempur Indonesia-Turki. Keputusannya untuk bergabung bisa mengubah peta industri pertahanan global. Jika Arab benar-benar masuk sebagai investor strategis, maka kekuatan finansial dan politik di balik proyek jet tempur ini akan semakin besar. Namun, apa sebenarnya motif Arab Saudi ikut terjun ke proyek jet tempur yang sudah dibeli Indonesia ini, dan apakah dengan bergabungnya Arab, kita bisa membuat aliansi pertahanan baru? Indonesia jadi alasan Saudi berani masuk dalam proyek jet Turki ini. Masuknya Arab Saudi ke dalam pembahasan proyek jet tempur KAN tidak bisa dilepaskan dari satu fakta penting, yaitu Indonesia sudah lebih dulu mengikat kontrak pembelian dalam jumlah besar. Dalam dunia industri pertahanan, ini bukan detail kecil, melainkan faktor penentu. Sebuah proyek jet tempur generasi baru tidak akan menarik investor besar jika belum memiliki kepastian pasar. Dan disinilah peran Indonesia menjadi krusial. Kontrak Indonesia dengan Turki memberikan sinyal kuat bahwa proyek KAN bukan sekadar ambisi nasional, tetapi program yang benar-benar akan diproduksi dan diuji dalam skala nyata. Bagi calon investor seperti Arab Saudi, kepastian ini menurunkan risiko secara drastis. Mereka tidak lagi melihat KAN sebagai proyek eksperimen, melainkan sebagai sistem senjata yang sudah memiliki pengguna awal dan roadmap jangka panjang. Arab Saudi sangat paham bahwa investasi di sektor pertahanan berbeda dengan sektor sipil. Tanpa pembeli yang jelas, investasi bisa berubah menjadi beban. Namun dengan Indonesia yang sudah mengamankan pesanan puluhan unit, Saudi melihat adanya jaminan permintaan. Artinya setiap dana yang mereka tanamkan berpotensi kembali melalui produksi massal dan kerjasama industri lintas negara. Selain itu, Indonesia bukan pembeli sembarangan. Sebagai negara dengan wilayah luas dan kebutuhan pertahanan udara yang kompleks, Indonesia akan menjadi pengguna yang sangat menentukan reputasi jet ini di masa depan. Jika KAN dioperasikan oleh Angkatan Udara Indonesia dan berjalan sesuai ekspektasi, maka kepercayaan pasar internasional akan meningkat. Inilah yang membuat kontrak Indonesia bernilai strategis jauh melampaui angka dolar di atas kertas. Dari sudut pandang Saudi, kondisi ini menciptakan momentum yang tepat. Masuk setelah kontrak antara Indonesia-Turki sudah sepakat, berarti masuk pada fase yang relatif aman ketika proyek sudah melewati tahap spekulatif. Saudi bisa berperan sebagai investor penguat, bukan penyelamat proyek. Posisi ini jauh lebih menguntungkan secara finansial maupun politis. Lebih jauh lagi, kehadiran Indonesia memberi Saudi ruang untuk berbagi pengaruh tanpa harus menjadi pembeli pertama. Indonesia sudah mengambil risiko awal, sementara Saudi bisa memilih peran yang lebih fleksibel sebagai investor. Dalam kalkulasi geopolitik, jelas langkah Arab sangat rasional dan minim resiko. Pada titik ini, kontrak Indonesia berfungsi sebagai legitimasi internasional bagi proyek KAN. Ia menjadi bukti bahwa ada negara besar di luar Turki yang bersedia mengikat komitmen jangka panjang. Tanpa Indonesia, kemungkinan besar pembicaraan investasi Saudi tidak akan secepat dan seberani ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah Saudi tertarik pada KAN? Melainkan, apakah kontrak Indonesia telah menjadi fondasi utama yang membuat Arab Saudi yakin pada proyek ini? Lahirnya aliansi pertahanan tiga negara baru. Masuknya Arab Saudi ke dalam proyek jet tempur KAN membuka skenario yang jauh lebih besar dari sekadar investasi industri. Jika Riyadh benar-benar bergabung, maka yang terbentuk bukan hanya kerjasama bisnis, melainkan cikal bakal aliansi pertahanan tiga negara dengan kepentingan strategis yang saling menguatkan. Turki sebagai pengemban, Indonesia sebagai pengguna awal, dan Arab Saudi sebagai penyokong modal sekaligus kekuatan politik. Aliansi semacam ini bukan aliansi formal seperti NATO,
tetapi aliansi berbasis proyek strategis, sesuatu yang semakin lazim di dunia pertahanan modern. Negara-negara kini tidak selalu mengikat diri lewat fakta militer, melainkan melalui program alutsista bersama yang menciptakan ketergantungan jangka panjang dan kepentingan bersama. Bagi Indonesia, skenario ini sangat menguntungkan. Indonesia akan menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berada langsung di dalam ekosistem pertahanan bersama dengan dua kekuatan militer regional. Ini bukan hanya soal pesawat tempur, tetapi soal posisi strategis Indonesia dalam jaringan kekuatan global non-barat yang sedang tumbuh. Jika kerjasama ini berkembang, dampaknya bisa merembet ke banyak sektor, seperti latihan militer bersama, standarisasi sistem persenjataan, pertukaran personel, hingga pengembangan alutsista lain di luar jet tempur. Dalam praktiknya, aliansi industri sering menjadi pintu masuk menuju kerjasama militer yang lebih luas, meskipun tidak pernah diumumkan secara resmi sebagai aliansi. Namun aliansi tiga negara ini juga membawa konsekuensi. Semakin dalam keterlibatan Indonesia, semakin besar ekspektasi peran yang harus dimainkan. Indonesia tidak lagi hanya dilihat sebagai pembeli, tetapi sebagai bagian dari poros kekuatan baru. Ini akan memengaruhi cara negara lain memandang posisi Indonesia di kawasan, terutama dalam konteks keseimbangan kekuatan udara. Jika Arab Saudi resmi masuk, maka proyek KAN bisa berubah menjadi simbol awal poros pertahanan alternatif, di mana negara-negara berkembang dan menengah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Barat atau blok lama. Dan di tengah poros itu, Indonesia berdiri bukan di pinggir melainkan di tengah. Gabungnya Arab, apakah mempengaruhi keuntungan Indonesia? Masuknya Arab Saudi ke dalam proyek jet tempur KAN bukan hanya soal uang dan politik. Bagi Indonesia, pertanyaan paling krusial justru ada pada satu hal, yaitu apakah keterlibatan Saudi akan memperbesar atau justru memperkecil peluang transfer teknologi ke Indonesia? Ini isu sensitif karena menyentuh inti dari kepentingan jangka panjang industri pertahanan nasional. Dari sisi positif, keterlibatan Saudi berpotensi memperkuat kapasitas pendanaan proyek, yang pada gilirannya bisa membuka ruang lebih besar untuk pengembangan teknologi. Proyek yang dananya kuat cenderung lebih fleksibel dalam membagi pekerjaan, mendirikan fasilitas baru, dan melibatkan lebih banyak mitra industri. Dalam skenario ini, Indonesia justru bisa mendapatkan peluang tambahan untuk terlibat lebih dalam, selama posisinya diamankan sejak awal. Justru keterlibatan Saudi bisa menjadi alat tawar tambahan bagi Indonesia. Dengan lebih banyak pemain besar di dalam proyek, Indonesia memiliki alasan kuat untuk menegaskan kembali posisinya, bukan sekadar pembeli, tetapi mitra yang sudah mengambil risiko sejak awal.